Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas ulangan harian himpunan. Sebelum memulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kumpulan berikut yang bukan merupakan himpunan adalah, untuk mengetahuinya, mari kita cek satu per satu. Kumpulan kendaraan roda 2. Di sini ada anggotanya, yaitu sepeda dan sepeda motor. Karena anggotanya jelas, maka pilihan yang A ini adalah himpunan. Kemudian yang B, kumpulan stasiun TV swasta di Indonesia. Ini ada Metro TV, TV One, kemudian Indosiar, RCTI, SCTV, dan sebagainya. Ini juga anggotanya jelas, maka pilihan yang B juga himpunan. Selanjutnya yang C, kumpulan hewan herbivora. Herbivora apa sih? Hewan pemakan tumbuhan. Di sini ada kuda, sapi, kambing. Ini anggotanya juga jelas. Maka pilihan yang C juga himpunan. Bagaimana dengan yang D? Kumpulan hewan lucu. Kalau lucu ini kan kata sifat. Kalau kata sifat berarti setiap orang belum tentu sama pilihannya. Misalnya kalau menurut saya hewan yang lucu itu adalah kucing sama burung. Orang lain belum tentu berpendapat yang sama. Bisa saja orang lain lebih suka misalnya anjing, maka dia bilang kalau hewan lucu adalah anjing atau binatang yang lainnya. Maka nomor 1 jawabannya adalah D. A adalah himpunan faktor dari 18. Anggota dari A adalah, pertama kita harus paham dulu, apa yang dimaksud dengan faktor. Faktor adalah bilangan yang dapat membagi. Maka faktor dari 18 adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi 18. Sekarang kita tuliskan dulu anggotanya berapa saja? 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Maka anggota dari A adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Jawabannya adalah yang D. Diketahui X adalah huruf pembentuk kalimat anak lab school pintar. Banyak anggota himpunan X adalah, untuk anggota himpunan ada syaratnya nih, bahwa huruf yang sama hanya boleh dihitung 1 kali. Maka kita ngitungnya seperti ini. A ke 1, kemudian ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ke sini 10, 11, 12, 13. Maka banyak anggota himpunan X adalah 13. Karena kita tidak boleh menghitung huruf yang sama. Jadi kita hanya menghitung 1 kali saja. Y adalah nama bulan dalam setahun yang diawali huruf J. Anggotanya apa saja? Januari, Juni, sama Juli. Jadi, banyaknya anggota Y adalah 3. Jawabannya yang C. 1357 dinyatakan dengan kata-kata adalah, kita cek satu per satu. Bilangan prima kurang dari 8. Bukan ya, karena prima harus ada angka 2. Kemudian, bilangan asli kurang dari 8. Ini juga bukan, karena kalau bilangan asli berarti ini tidak loncat-loncat.
Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu baru bilangan asli kurang dari 8. Bagaimana dengan yang C? Bilangan asli ganjil kurang dari 8. Ternyata pas ya. 1, 3, 5, 7. Nah, tapi kita cek dulu yang D. Bilangan cacah kurang dari 8. Bukan yang ini, karena kalau cacah mulainya dari 0. Berarti yang ini anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka untuk soal yang kelima, jawabannya adalah yang C. Di bawah ini yang bukan merupakan himpunan kosong adalah, kita cek yang A. Bilangan negatif lebih dari 0. Ada nggak bilangan negatif lebih dari 0? Tidak ada. Berarti yang A adalah himpunan kosong. Kemudian yang B. Bilangan genap tidak habis dibagi 2. Ini juga tidak ada. Karena semua bilangan genap pasti bisa dibagi dengan 2. Nah, sekarang yang C. Bilangan prima habis dibagi dengan 2. Ada nggak bilangan prima yang bisa dibagi 2? Ada dong, yaitu angka 2. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan yang memiliki 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Maka 2 itu bisa dibagi oleh 2 bilangan, yaitu 1 dan 2. Nah, dan di sini bisa dibagi dengan 2. Kita cek dulu yang D, bilangan komposit yang hanya memiliki 1 faktor. Nah, ini juga salah, bukan karena ini tidak ada ya. Bilangan komposit itu adalah bilangan yang memiliki faktor lebih dari 2. Berarti jawabannya yang C. Perhatikan diagram Venn berikut. Yang diminta adalah P gabung Q. Kalau gabungan berarti kita tuliskan semua yang ada di dalam lingkaran. Berarti anggotanya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka jawabnya adalah yang D. Perhatikan lagi diagram Venn-nya. Sekarang P min Q. Tuliskan semua anggota P, buang yang merupakan anggota Q-nya. Berarti kita harus membuang 6. Yang tersisa apa? 2 sama 3. Maka jawabannya adalah yang C. Kemudian P irisan Q. Kalau irisan berarti harus yang muncul di 2 himpunan, muncul di dua-duanya. Kalau di diagram Venn ini, maka yang muncul di dua-duanya adalah angka 5 dan 6. Maka jawabannya adalah yang B. Perhatikan lagi diagramnya. Sekarang yang diminta adalah P gabung Q. Di sini ada tanda kurung, kemudian ada tanda komplement. Artinya yang di luar gabungan. Gabungannya sendiri apa? 1, 4, 5, 7, 8. Sekarang di sini ada tanda petik, berarti selain angka yang barusan disebutkan atau yang di luar lingkaran. Maka P gabung Q komplement adalah 9. Jadi jawabannya yang A. Diketahui S adalah bilangan cacah, kemudian P adalah himpunan bilangan genap, lalu Q adalah himpunan bilangan ganjil. Diagram Venn untuk himpunan-himpunan di atas adalah, nah sekarang kalian harus fokus dulu antara P sama Q. Yang P itu genap, yang Q itu ganjil. Nah, kira-kira ada angka yang sama nggak? Tidak ada, karena genap itu bilangan yang bisa dibagi dengan 2. Kalau ganjil ini adalah bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 2. Maka pastilah P dan Q itu tidak ada anggota yang sama. Artinya, kalau di diagram Venn, lingkarannya harus terpisah. Maka jawaban nomor 11 adalah yang A. X adalah himpunan yang anggotanya
2, 5, 8, 11, dan seterusnya sampai 26. Kemudian Y adalah himpunan yang anggotanya adalah 3, 5, 7, 9, dan seterusnya sampai 29. Himpunan X irisan Y adalah, nah di sini kan ada tanda titik 3 kali, artinya dan seterusnya. Kita belum tahu di sini anggotanya apa saja, maka kita tuliskan dulu supaya ketahuan mana yang muncul di dua-duanya. Nah, yang X ini bertambah 3, maka akan menjadi seperti ini. X anggotanya 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, dan 26. Kemudian yang Y ini adalah bilangan ganjil. Maka anggotanya adalah 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, dan 29. Nah, selanjutnya kita perhatikan angka-angka yang sama. 5, 11, 17, dan 23. Maka irisannya adalah yang C. P adalah himpunan bilangan kelipatan 6 kurang dari 40. Kemudian Q adalah faktor ganjil dari 36. Lalu banyaknya anggota P gabung Q adalah, nah sekarang kita cek dulu. Anggota P kelipatan 6 kurang dari 40, yaitu 6, 12, 18, 24, 30, dan 36. Kemudian Q anggotanya adalah faktor ganjil dari 36. Oke, sebelum kita mencari yang ganjilnya, faktornya dulu. Faktor dari 36 berapa saja? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah, sekarang di sini Q minta yang ganjilnya saja. Maka yang ganjilnya aja yaitu 1, 3, dan 9. Kemudian di sini yang diminta adalah P gabung Q. Nah, kalau tidak ada yang sama, maka tinggal kita tuliskan saja semuanya. Gabungannya adalah 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24, 30, dan 36. Maka jawabannya adalah yang A. Ada 9 anggotanya ya. Dari 18 siswa diketahui 9 siswa memiliki mobil. Nanti di sini lingkarannya untuk yang punya mobil. Kemudian 8 siswa memiliki motor. Saya kasih nama T. Ini untuk siswa yang memiliki motor. Dan 4 siswa tidak memiliki mobil maupun motor. Banyak siswa yang memiliki mobil dan motor adalah, berarti di sini yang diminta adalah daerah irisannya yang di sini ya. Oke, kalau gitu saya kasih nama misalnya X. Lalu di area bulan sabitnya ini kita harus hitung dulu dari semuanya ini. 9 siswa yang punya mobil, yaitu satu lingkaran. Kemudian di sini sudah diketahui X, maka di area bulan sabit M ini hasilnya berapa? 9 dikurang X ya. Oke, selanjutnya satu lingkaran T ini adalah orang-orang yang memiliki motor. Di sini ada 8 siswa, kemudian di sini sudah ketahuan sebanyak X, maka di area bulan sabitnya T ini adalah 8 min X. Dan terakhir, yang ini 4 siswa tidak memiliki mobil maupun motor, artinya yang di luar lingkaran. Kita tuliskan ada 4. Selanjutnya, yang diminta banyak siswa yang memiliki mobil dan motor, berarti kita harus mencari nilai X-nya. Nah, ini kita jumlahkan semuanya, ini akan sama dengan semestanya yaitu 18. Oke, kita jumlahkan ya. 9 min X ditambah X ditambah 8 min X ditambah 4 harus sama dengan 18. Nah, perhatikan di sini ada
min X ditambah X. Maka sederhananya adalah 9 ditambah 8 ditambah 4 dikurang X sama dengan 18. Coba 8 ditambah 4, 12, lalu ditambah 9. Jadi 21. Selanjutnya harus dikurangi dengan X. 21 min X sama dengan 18. Jadi X-nya adalah 3 siswa. Dari 40 anak, 15 suka matematika, di sini nanti. Kemudian 19 suka biologi, di sini. Lalu 12 tidak suka kedua pelajaran tersebut. Berapa siswa yang hanya suka biologi? Perhatikan di sini ada kalimat yang mirip. Kalau di sini 19 suka biologi, lalu di sini berapa siswa yang hanya suka biologi? Tentu ini jumlahnya berbeda ya, karena di sini ada orang yang suka matematika juga. Kalau di sini murni hanya suka biologi, tidak ada yang suka matematika. Oke, pertama kita harus mencari di area tengahnya dulu. Kita kasih nama X, lalu di area bulan sabit M ini, berarti 17 dikurang X. Dan di area bulan sabitnya B, itu nilainya adalah 19 dikurang X. Dan terakhir, di luar lingkaran sebanyak 12 siswa. Oke, selanjutnya kita jumlahkan dulu, kita cari tahu dulu berapa nilai X-nya. 17 min X ditambah X ditambah 19 min X ditambah 12 harus sama dengan 40. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini ada min X ditambah X. Ya sudah, di sini kita anggap 0 ya. Lalu kita hitung 17 ditambah 19 ditambah 12 dikurang X harus sama dengan 40. Maka kita punya X-nya adalah 8. Lalu karena kita hanya mencari yang hanya suka biologi, berarti di area bulan sabitnya ini 19 dikurangi X, X-nya 8, jadi sama dengan 11 anak yang hanya suka biologi. Dari 60 anak yang disurvei tentang buah-buahan yang disukai, diperoleh data sebagai berikut. 50 suka stroberi, saya kasih nama T, kemudian 40 suka mangga, saya kasih nama M, dan 35 suka keduanya. Berarti posisinya di sini yang 25. Banyaknya anak yang tidak suka kedua buah-buahan tersebut adalah yang ditanyakan di area sini. Nah, sekarang kita tuliskan dulu jumlahnya. Yang pertama yang di tengah-tengah itu 35 yang suka dua-duanya. Lalu satu lingkaran T ini nilainya harus 50. Di sini sudah ada 35, berarti di area bulan sabit T adalah sebanyak 15. Selanjutnya di area lingkaran M nilainya sebanyak 40. Di sini sudah ada 35. Maka di area bulan sabit M sebanyak 5. Oke, selanjutnya yang di luar lingkaran kita kasih nama X. Lalu kita jumlahkan. 15 ditambah 35 ditambah 5 ditambah X sama dengan semestanya yaitu 60. Sekarang kita hitung. 15 ditambah 35, 50, lalu ditambahin 5, 55. Maka 55 ditambah X sama dengan 60. Jadi X-nya berapa? 5. Dari sekelompok siswa, terdapat 20 siswa suka olahraga renang, 25 siswa suka olahraga basket, dan 12 siswa suka kedua olahraga tersebut. Jumlah siswa pada kelompok tersebut adalah,
Oke, kita tuliskan dulu anggotanya. Mulai dari sini. 18 siswa suka kedua olahraga tersebut. Berarti di tengah-tengah ini sebesar 18. Lalu, lingkaran R, ini adalah orang-orang yang suka olahraga renang, ada 20. Di sini sudah ada 18, berarti di luar lingkaran yaitu sebanyak 2. Lalu, lingkaran B, yang suka basket itu totalnya ada 25. Di sini sudah ada 18, maka di sini ada 7. Dan terakhir, berapa jumlah siswa yang ada dalam kelompok tersebut? Tinggal kita jumlahkan. 2 ditambah 18, 20, lalu ditambahkan 7, jadilah 27 siswa. Dari sebuah kelas, terdapat 27 siswa yang suka menonton drama Korea. Lalu 32 siswa suka mendengarkan musik Korea dan 25 suka keduanya. Dan 7 siswa tidak suka keduanya. Jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah biasakan kita mengisi di area sini dulu. Berarti kita cari tahu yang suka dua-duanya. Ternyata ada 25. Yang suka dua-duanya ada 25. Selanjutnya lingkaran D, yaitu yang suka nonton drama Korea, ada 27. Di sini sudah ada 25, berarti di area sini tinggal 2. Selanjutnya satu lingkaran M, yaitu orang-orang yang suka mendengarkan musik Korea. Ini jumlahnya harus 32. Di sini sudah ada 25, berarti 32 dikurang 25 sebanyak 7. Dan terakhir di sini, 7 siswa tidak suka keduanya, berarti yang di luar lingkaran itu adalah 7. Pertanyaannya, jumlah siswa dalam kelas tersebut adalah, tinggal kita jumlahkan. 2 ditambah 25 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 41. Perhatikan gambar diagram Venn di samping. Yang ditanyakan adalah B min A. Nah, sekarang lihat. B itu anggotanya adalah 11, 13, 17, 19. Kemudian A-nya adalah, di sini ada angka 15. Yang tadi tinggal ditambah 15. Itu anggota A. Lalu yang diminta adalah B kurang A. Berarti B-nya 11, 13, 17, 19 dikurangi dengan yang lebih besarnya 11, 13, 17, 15, dan 19. Maka jawabannya adalah habis, yaitu himpunan kosong. Perhatikan gambar diagram Venn di samping. B adalah siswa yang senang basket. Satu lingkaran B adalah yang suka basket. Lalu V di sini adalah siswa yang suka voli. Satu lingkaran ini adalah yang suka voli. Lalu banyak siswa yang tidak suka voli adalah, nah berarti yang di luar lingkaran V. P-nya 16 ditambah 8, kalau di situ ada tidak suka, berarti yang di luar lingkaran V. Berarti 13 ditambah 7 sama dengan 20 orang. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.